kok sulit ya apa? Lho sulit, pokoknya kompak, oh solid maksudnya. Tetap sulit Gus. Sudah saya sewakan itu gedung itu untuk kantor PKB. Sudah beres semua komputer. Yang saya tidak mau Ethernetnya itu Gus yang mahal. Apa Ethernet sing larang sing ya apa? Ethernet itu loh yang ceklik-ceklik itu loh. Oh internet. Oh. Terus nek karo aku ini. Saya yang menerima saya dari dulu, yang terima dia cuma saya di Berlin sana. Liliane menyesatkan ini sesat. Aku sesat aku minum di omah dia sesat. Yang bikinin sambal dia terus kok dia wah ngopi terus di rumah Bibi itu bebasnya luar biasa. Di Jerman tapi goreng gerai yo ento nyambel boleh semua kalau di rumah Bibi. Maka saya di sana dikasih hotel kayak apapun aku tetap melarikan diri ke rumah Bibi. Karena di sana dia kalau masak enaknya luar biasa, tidur semau-maunya, komputer seenaknya saya bikin. Pokoknya ini luar biasa. Jadi menurut saya ya Allah ya Rabbi ya Karim, aku tidak tahu hatinya, aku tidak tahu akidahnya, aku tidak tahu teologinya, dan itu urusan dia denganmu ya Allah. Yang aku tahu adalah dia mencintai Indonesia, mencintai orang kecil dan betul-betul ingin memperbaiki negara ini. Jadi siapapun yang akan menjadi pemerintah yang akan datang kalau punya ketulusan dan mau ngalah, ya ngalah itu artinya ya beda dong, ini pegawai negeri sama pegawai pemerintah. Berarti kalau saya akan jadi wali kota, saya harus ikut merelakan bahwa nanti anak buah saya tidak taat sama saya, dia taatnya sama undang-undang, kan begitu. Itu dibutuhkan kerelaan sejak sekarang. Nah itu loh, nah jangan ditagih dulu solid apa tidak nanti dulu mas. Gitu loh, nek rapi-rapi, ojo terus meteng tagak loh. Wah ini lolos tagak. Oh Jerman kalah loh mas. Padahal dia yakin bahwa dia menang, tapi kalah. Suwe saja kalah sama Turki kan gitu loh. Pokoknya saya nonton hanya kalau pas yang lemah-lemah kalah gitu. Kalau nanti saya lihat, oh ini enggak, saya enggak nonton. Saya nonton yang pas begitu-begitu. Itu mas kalian, karena saya dilalah aja gitu. Oke teman sekalian, saya kira sudah cukup malam. Mas Bibit harus, dan Anda sudah harus segera nonton jam 2. Nanti pertandingan apa? Londo ya mas. Londo lawan? Oh kalau itu tidak perlu menang kalah, sudah biarin aja. Mereka menang atau kalah biarkan aja. Oke? Oh masih diterusin? Oh masih diterusin. Kalau gitu please from you. Silakan maju 1, 2, maju Mbak 3. Ya silakan Mbak. Yang belum kita bicarakan sebenarnya posisi kenduri cinta. Kalau ngomong kenduri cinta, kenduri cinta ya tidak ada masalah. Tapi kalau ngomong kenduri cinta dan Indonesia itu ya agak nggak begitu enak juga, karena Anda ini bikin kayak gini juga tidak diakuin dan tidak dianggap sumbangan apa-apa oleh Republik Indonesia, oleh media massa, oleh mainstream, oleh apapun. Bayangin untuk acara yang sebagus ini dan berjam-jam seperti ini, kira-kira dibandingkan Mamma Mia itu kira-kira produktif mana secara ilmu dan ya kan masih lumayan Anda ini kan itu ya betul-betul mikirin. Tetapi kan Anda itu sampai urunan dapat 1 juta sebulan tepuk tangan saking melarat. Usaha ini ganteng-ganteng urunan yang melah gak apa-apa ya lah. Musake muga-muga swarga musuk sudur ya, tapi jangan terlalu tinggi surgamu sebab nanti kesepian kamu di sana tidak banyak orang. Mending masuk neraka banyak teman. Coba lihat tangannya itu merah. Mudah-mudahan dari kapan-kapan jadi first lady Indonesia, sehingga pusing presiden-presiden lain dari negara-negara lain tuh ya. Amin ya rabbal alamin. Wah, ngeluh wes liane wae. Nyenengke. Ya Allah. Teman-teman sekalian, terima kasih atas semuanya tadi.
saya harus menjawab pertanyaannya Anda tadi. Saya kira kok hampir menyeluruh ya Mas yang Anda tanyakan itu. Misalnya kalau Anda mempelajari fisiknya Muhammad saja ya, cara dia berjalan, dia selalu menundukkan kepala. Dia berjalan itu seperti menurun bukit kalau jalan. Jadi dia selalu merunduk di depan orang lain. Artinya dia tidak pernah menunjukkan kegagahan. Nabi Muhammad tidak, sangat menjaga diri untuk tidak gagah. Gitu ya. Itu sebenarnya kan Anda tahu sifatnya alif sama wawu itu kan. Kalau Rasulullah itu selalu wawu. Jadi Allah itu ketika dia individu itu dia ahad namanya, ahad, maka lambangnya alif, ahad. Tapi kalau dia sudah nyawiji atau yuwahidu fi tauhidin ya, maka di situ sudah wawu, dia sudah wahid, bukan lagi ahad. Nah Rasulullah itu tugasnya wahid, bukan ahad. Maka eksistensi pribadi Rasulullah hampir tidak pernah dia urus. Eksistensi itu kan bisa muncul dari pakaian, muncul dari status, muncul dari cara berpikir, muncul dari cara omong dan sebagainya. Dan saya tidak pernah menemukan si Rasulullah Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam ini pernah berpikir eksistensi. Dulu sudah pernah saya jelaskan manunggaling kaulalan Gusti itu pada Muhammad adalah di mana Allah sama umatnya menjadi satu di dalam hatinya, sehingga dia tidak akan melakukan hal-hal yang menyakiti umatnya karena Allah akan marah sehingga pecahlah dadanya, dan dia tidak akan pernah bersikap kepada Allah yang kira-kira merugikan umatnya kan itu kalau internal. Kalau eksternalnya pokoknya jauh lah sama kita lah. Kalau kita ini kan cekakaan, cuawaan. Rasulullah itu tidak pernah membuka mulut terlalu lebar dan tidak selalu ngomong, dan tidak selalu asal ada orang bicara langsung ditanggapi. Itu jauh dari sifat Rasulullah. Jadi ya teman sekalian, misalnya Rasulullah tidak pernah berhadapan dengan orang dan menuduh kamu sesat. Tidak pernah. Misalnya Cak Nur itu pernah didatangi oleh sejumlah teman ketika sangat sakit dan lumpuh dan ususnya ditali di luar perutnya. Itu Cak Nur didatangi dan orang-orang itu mengatakan, Cak Nur, sekarang saatnya Cak Nur harus tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau saya tidak paham saja gitu. Kalau saya mendatangi Cak Nur seminggu kira-kira sebelum beliau wafat, itu saya datangkan teman yang bisa membuat alhamdulillah dengan tangannya membuat Cak Nur dari lumpuh menjadi berdiri, bisa merasakan teh lagi, tempe lagi, dia lidahnya bisa merasakan asin, manis dan sebagainya. Karena berbulan-bulan dia tidak bisa merasakan asin karena dia diinfus dalam waktu yang terlalu lama sehingga tidak berfungsi lagi saraf-saraf di lidah. Nah seminggu sebelum itu Cak Nur bisa berdiri, bahkan ngantar saya keluar dari rumahnya, bahkan menunggu kendaraan saya. Dia cukup lama ngobrol sama saya di luar dalam keadaan ususnya ditali. Ususnya ini akan dikembalikan oleh dokter ke dalam perutnya kalau Cak Nur sudah cukup sehat. Lagi lah angel. Wong sehatnya itu kalau ususnya dimasukkan nunggu sehat lah angel lagi. Jadi kapan telurnya ditetaskan, sebentar nunggu ayamnya keluar dari telur, lelangnya lagi. Itulah yang terjadi pada Cak Nur, sehingga kemudian alhamdulillah saya banyak bertentangan pendapat sama Cak Nur. Saya juga punya kejengkelan yang juga kadang-kadang luar biasa kepada pikiran-pikirannya Cak Nur, tapi itu tidak boleh mengurangi cinta saya dan hormat saya kepada dia sebagai hamba Allah dan ciptaan Allah.